kan sudah pergi ke Aceh di 3 tempat yang memberikan trauma ini buat anak-anak, buat mereka gembira. Sebetulnya besok rencananya mau pergi dengan Pak Mensos ke Tapanuli Tengah, tapi tiba-tiba diundur karena Bapak Mensos dipanggil Presiden. Nah, tapi hari Selasa saya terbang ke Padang selama 3 hari, dan setelah itu baru kembali ke Sumatera Utara, dan juga masih ada hutang ke Tamiang untuk meninjau sana yang keadaannya masih cukup parah. Kak Seto, mungkin umurnya kan udah 75 tahun ya Kak Seto ya? Masih 40 tahun. Mungkin udah usia lanjut nih Kak Seto, mungkin perginya juga tadi kan jauh-jauh mau ke Padang terus kemarin ke Aceh, mungkin gimana sih ngejaga kesehatannya itu bisa pergi jauh-jauh kayak gini? Ya, saya selalu gembira, tapi gembira itu panduan untuk hidup sehat, yaitu singkatan dari huruf GEMBIRA. Apa itu G? Gerak, jangan mager. Jadi saya setiap pagi selalu lari minimal 3 kilo, 3-4 kilo. Saya push up masih 80 kali. Kalau hujan atau apa, saya paling loncat-loncat 100 kali. Jadi gerak membuat saya tetap bugar. Kalau emosi cerdas. Jadi jangan marah atau sedih berlebihan. Jadi marah boleh, tapi marah sambil senyum. Marah sambil mengatakan sayang, ayah marah. Jadi M-nya makan minum teratur. Dan saya umumnya makan nabati. Kemudian B-nya bersyukur, penuh rasa syukur. Saya merasakan 7 bulan jadi gelandangan dan tidur di tempat sampah. Tapi saya nikmati dengan rasa syukur. Waktu umur 18 tahun. Saya 7 tahun jadi pembantu rumah tangga. Tapi saya selalu senyum, saya bekerja sampai malam pun selalu dengan gembira. Penuh rasa syukur, lalu istirahat. Saya tidur 7 jam, 8 jam. Itu teratur. Saya suka begadang, jadi ada kesempatan untuk tahajud dan siangnya subuh juga sholat. Lalu termasuk istirahat dari dendam, dari benci, dari iri dan dengki. Lalu R-nya adalah rukun dengan istri, rukun dengan anak-anak, rukun dengan staf rumah tangga semua, jadi suasananya damai. Dan hanya adalah tetap aktif berkarya. Jadi saya merasa umur hanya sekedar angka, tapi berkarya sampai kapanpun tetap saya lakukan, terutama untuk anak-anak Indonesia yang saya cintai. Saya tahu, tapi dengan banyaknya kegiatan kan juga pernah sakit juga yang kemarin. Itu mengurangi juga nggak sih kegiatan-kegiatan sekarang? Nggak sama sekali ya. Jadi ternyata ya saya sakit hanya merasanya tar pikun dan sebagainya, tapi disuruh rawat inap juga hanya 2 hari. Setelah itu sudah saya bergerak loncat-loncat dan segala macam, ya dikontrol saja oleh dokter, tekanan darah dan sebagainya. Dan saya dengan hanya istirahat, terlalu banyak istirahat malah kurang ada kegiatan, bisa malah stres nanti. Jadi saya juga harus terus banyak kegiatan, terutama ya, dunia sehat dan dunia anak-anak. Kak Seto sedikit menarik perhatian kemarin waktu Kak Seto kunjungan ke Aceh itu kan sambil lompat-lompat gitu. Apakah itu salah satu bentuk untuk menyemangati anak-anak di sana juga, Kak? Iya, juga untuk anak-anak muda, untuk para relawan muda, ayo bangkit, semangat ya gitu. Dan buat saya sendiri, karena kadang-kadang nggak sempat lari, jadi karena dulu ya udah, kalau mungkin di airport mengejar pesawat atau apa ya sambil terus lari begitu. Tapi untuk kondisi anak-anak di sana seperti apa, Kak Seto? Ya, saya bahagia melihat mereka akhirnya bisa dibangkitkan semangatnya, cukup gembira. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah para orang tua, karena orang tua lebih melihat masa depan yang jauh ke depan ya, karena bayangkan semua rumah sudah rusak, kemudian
sawah-sawah berapa hektar terendam lumpur. Jadi mereka hidup dari pertanian. Mereka berpikir nantinya apa, makan apa, bekerja di rumah dan sebagainya. Jadi yang ini adalah orang tua. Nah, saya hanya berdialog juga dengan para orang tua untuk tetap sabar dengan anak-anak. Jadi menghadapi anak-anak jangan sampai emosi, jangan marah dan sebagainya. Tetap tenang karena anak-anak adalah calon pemimpin masa depan. Tentunya bencana kemarin itu mempengaruhi psikologi anak-anak di sana, Kak Seto. Iya. Dan apakah ada terapi khusus untuk anak-anak di sana kemarin selama Kak Seto di sana? Iya, intinya adalah trauma healing ini membuat anak-anak gembira, membuat anak-anak semangat, memotivasi mereka, lalu menghargai potensi-potensi mereka yang pintar nyanyi, pintar gambar, pintar menari, pintar musik dan sebagainya. Itu selalu saya beri semangat, semuanya hebat. Jadi intinya ya sama sih, di Indonesia kan ada Rudi Habibie, ada Rudi Salam, Rudi Hartono, Rudi Khairuddin, semuanya hebat semua. Pak Seto, mungkin kan kemarin juga sempat sakit ya, mungkin dari istri sendiri gimana sih kekhawatirannya? Ya, istri, nah, ayah sakit kan nggak apa-apa ya, nggak khawatir ya. Makanya dipantau terus. Makanya didampingi terus. Kalau istri yang selalu setia mendampingi saya, ya intinya adalah kita saling menjaga, saling menguatkan sehingga satu tim keluarga yang kompak. Saya tapi sempat juga mengalami sakit aritmia ya. Itu kenapa sih? Iya, sebenarnya Saya sering sebetulnya ternyata hanya kekentalan darah saya. Jadi karena darahnya terlalu kental sehingga masuk ke saraf otak itu agak terhambat. Maka stroke ringannya itu kognitif, bukan pada fisiknya. Fisik tetap sehat, cuma waktu itu sempat agak pikun, agak pelupa gitu ya. Tapi setelah minum obat pengencer darah, akhirnya sudah normal kembali. Tapi dengan Kak Seto kan juga suka berolahraga juga ya, lompat-lompat kayak gitu. Tapi apakah berpengaruh besar itu buat aritminya sendiri? Kan katanya orang aritmia kan dengan olahraga sendiri kan tidak terlalu parah. Iya, justru karena saya rajin olahraga, maka penyembuhannya sangat cepat. Jadi dokter mengatakan jangan hanya 2 hari dirawat rumah sakit, setelah itu sudah boleh beraktivitas lagi. Dan saya sebenarnya juga nggak merasa apa-apa. Jadi hanya karena dokter melihat kondisinya segala macam, hanya supaya hati-hati gitu. Kalau saya seperti hanya tidur sebentar, setelah itu sudah bangkit lagi, tetap sehat. Tapi sekarang obat-obatan juga masih diminum juga? Masih minum obat kolesterol, jantung. Gitu ya. Saya sebenarnya termasuk yang nggak suka minum obat ya, karena agak sulit menolak obat ya. Tapi ya lama-lama terbiasa juga. Tapi kalau sudah ini cukup, saya kira juga harus dihentikan lagi. Obat saya adalah makanan saya, sebetulnya makanan yang sehat, teratur. Nah itu adalah obat saya. Oke. Obat pengencer darah juga masih diminum? Masih minum juga. Oke. Ya. Ya. Ya, makasih Kak Seto.